Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yulia Putri, NIM 19329200, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang administrasi keuangan. Yang pertama yaitu ada pengertian administrasi keuangan. Menurut Deptiknas 2003, keuangan merupakan kegiatan ketatausahaan dalam bidang pendidikan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Jadi dapat diartikan bahwa administrasi keuangan yang berada di sekolah merupakan kegiatan atau rangkaian aktivitas yang mengatur keuangan, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Yang kedua, administrasi keuangan sekolah. Administrasi keuangan sekolah merupakan langkah pengelolaan keuangan sekolah, mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawaban keuangan yang digunakan secara objektif maupun sistematis. Langkah tersebut sangat penting sekali diperhatikan karena masalah pembiayaan adalah menjadi sarana vital bagi mati hidupnya suatu organisasi di sekolah menurut Burhanuddin 1994. Yang kedua yaitu sumber pembiayaan pada satuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan proses di mana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan program kegiatan sekolah. Pembiayaan pendidikan adalah proses di mana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan sekolah di berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah dana yang diberikan kepala sekolah untuk memfasilitasi kegiatan proses pembelajaran di sekolah dan berbagai keperluan dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua, sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah yaitu dikategorikan menjadi 5 macam. Yang pertama ada anggaran rutin dan APBN yaitu anggaran pembangunan. Yang kedua dana penunjang pendidikan atau DPP. Yang ketiga bantuan atau sumbangan dari BP3. Yang keempat yaitu sumbangan dari pemerintah daerah setempat jika disediakan atau jika ada. Yang kelima bantuan yang lainnya. Materi yang ketiga yaitu pengelolaan keuangan sekolah. Yang pertama ada manajemen keuangan pendidikan, memberikan atensi yang besar akan pentingnya tata kelola keuangan pendidikan dalam peningkatan program sekolah. Pelaksanaan guru dalam kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan akademis peserta didik, manajemen keuangan harus ditandatangani secara serius, sistematis, dan penuh dengan pertanggungjawaban. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena manajemen keuangan yang efisien akan memastikan adanya keuntungan bagi lembaga pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan yang bagus tentunya memiliki pengelolaan keuangan yang bagus pula, guna mencapai target yang telah ditetapkan bersama. Yang kedua yaitu hal yang harus dilakukan oleh sekolah dalam mengelola keuangan di lembaga pendidikan. Harus didasarkan pada open management dengan cara melihat masyarakat publik sebagai agen of control agar terciptanya pelayanan yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan kepada semua pihak. Materi yang keempat yaitu proses administrasi keuangan. Yang pertama yaitu ada perencanaan atau disebut juga dengan RPS atau RKAS. Yang kedua yaitu penyusunan RPS, yang ketiga penyusunan RKAS. Bagian B yaitu pelaksanaan, yaitu di dalamnya ada penggunaan dan pencatatan dana. Yang C pelaporan dan pertanggungjawaban, yang D pemeriksaan laporan. Materi yang kelima yaitu peran guru dalam administrasi keuangan di sekolah. Yang pertama itu tujuan administrasi keuangan harus sesuai dengan aturan yang berlaku atau yang akan dilakukan. Beberapa peran guru dalam administrasi keuangan ini meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat file keuangan dengan dana pembangunan. Yang kedua yaitu membuat laporan data usulan
pembayaran gaji, rapel, dan ke pemerintah kota. Ketiga itu membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhirnya anggaran. Yang kelima, membuat laporan rencana anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. Yang keenam, membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau disebut juga dengan BOS, BOS. Yang ketujuh yaitu ada penyetoran pajak PPN dan PPH. Yang kedelapan, membagikan gaji atau rapel. Yang kesembilan, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.